Oke, Biar ini biar nggak kemalaman aku mulai sekarang aja kali ya. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sini mau tutor rektor ya buat besok. Besok UTS-nya cuman bab ini harusnya ya, resistansi thermal. Kata Pak Nugraha gitu minggu kemarin. Jadi iya yang baca tabel gitu-gitu harusnya udah nggak lagi. Harusnya. Tapi pun kalau ada ya ya udah ya, sabar. Nah, jadi materi utama dari resistansi thermal itu kurang lebih gitu ya. Pokoknya ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi gitu. Cuma banyak bahasnya kayaknya nanti bakal lebih ke konduksinya sih karena kasusnya banyak. Ini kan yang apa namanya? Kurikulum sekarang kan gabungan ya, kayak gabungan TKM aslinya itu sama apa namanya termo gitu kan ya dari kurikulum 2013 gitu, 2019. Nah, jadi sekarang lebih ke TKM-nya. Cuma ya kalau konveksi sama radiasi ini kayak kurang dibahas gitu. Nah, konduksi ini juga nanti macam-macam. Ada yang satu dimensi, ada mungkin nanti yang apa namanya transien gitu ya. Tapi kalau ini ya kasus sederhana lah kalau 2 sama 3 ini. Itu intinya gitu. Terus mungkin aku mulai dari teorinya dulu kali ya dikit. Nah, jadi di sini konduksi gitu ya. Ini konduksinya kalau satu dimensi. Jadi eh, pokoknya terjadi transfer kalor gitu ya, transfer kalor dimanapun itu kalau ada gradien suhu ya kan, atau perbedaan suhu ya kayak misalnya T2 ke T1 gitu kan, ya berarti ya T2 lebih dari T1 gitu, kayak di kasus ini ya. Nah, nanti eh, laju kalor gitu ya, kalau Q dot itu namanya laju kalor, laju kalornya Q dotnya itu setara dengan min KA aslinya ini ya dt dx gitu, atau bisa pakai inilah ya kalau dia bendanya besar delta T per L. Tuh. Paham kan ya maksudnya di mana? Kalau dt kan berarti beda suhu, dx berarti kan dia beda panjang gitu ya, atau jarak antara T1 dengan T2 itu diukur di mana? Laju kalor. Terus kalau yang double double dot biasanya sih tulisnya. Ini namanya flux. Jadi ya flux kalor. Itu setara dengan apa? Dengan laju dibagi luasannya atau min K dikali dt dx. Nah, ini kan aslinya hukum Fourier ya, hukum Fourier di satu dimensi gitu. Sedangkan aslinya, nah namanya transfer kalor kan nggak mungkin satu dimensi doang kan ya, pasti 3 dimensi gitu. Nah, di sini eh, ini contohnya gitu ya. Kalau misalnya flux 3 dimensi itu bentukannya ini gradien dari T gitu ya. Kayaknya di matrek ada gitu. Nah, nanti tiap komponennya itu definisinya ini. Nah, terus yang lebih penting lagi di sini. eh, jadi ini kalau dari ini belajar di TKM sih. Cuma mungkin di PPT kemarin kurang dijelasin gitu ya. Di PPT-nya Pak Nugraha apa gimana. Jadi kayak kenapa sih gitu persamaannya kok bisa bisa kayak di atas gini gitu ya. Nah, itu asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Ini kan persamaan dasarnya. Pokoknya yang masuk ditambah yang digenerasikan di dalam minus yang keluar kan sama dengan yang disimpan. Nah, di sini ini persamaan dasar dari konduksi di sini. Di mana ini kan komponen X, Y, Z ini yang digenerasikan, terus ini yang disimpan gitu ya. Yang digenerasikan atau disimpan, sorry, ini yang digenerasikan atau dihasilkan, ini yang disimpan. Nah, di kasus yang ini sebenarnya nanti dia sifatnya ada beberapa asumsi gitu yang dipakai gitu ya. Yang pertama jelas sifatnya lunak gitu ya. Lunak berarti kan dia tidak berubah terhadap waktu. Hmm.
Jadinya terms dari dot t kecil itu nol itu. Dan biasanya dua itu nggak ada yang digenerasikan. Nah, sehingga Q dotnya nol. Oh ya, ini konduksi buat apa nih konduksi? Buat nyari T biasanya. Aku lupa nambahin. Buat nyari suhu gitu, fungsi suhu dari suatu benda, dari konduksi itu kayak gini. Biasanya kayak gini ya kasusnya. Nah, kalau kita pakai dua ini, jadinya apa? Jadinya ya do do x k do t do x ya kan ditambah do do y k do t do y tambah do do z k do t do z sama dengan nol. Nah, kenapa kaknya di sini di dalam eh, turunan parsial ya? Karena nih biasanya kaknya tuh fungsinya fungsi ini ya, fungsi spasial juga gitu. Dia nilainya beda-beda di materialnya gitu ya, atau di bendanya. Nah, kalau misalnya asumsi ketiga itu K sama semua gitu ya, maka yang terjadi ya ini kayak gini kan K do kuadrat T do X kuadrat tambah kuadrat T do Y kuadrat ditambah do kuadrat T do Z kuadrat sama dengan nol ini. Sehingga ini yang sama dengan nol gitu. Nah, nanti asumsi lagi gitu, mau satu dimensi kah atau dua dan seterusnya. Gitu. Kalau misalnya satu dimensi gimana? Do kuadrat T, do X kuadrat gini kan. Nah, ini kasusnya kalau satu dimensi gini. Gitu. Nah, nanti gimana cara nentuin T-nya gitu ya. Nah, itu nanti bakal diintegralkan buat dapetin T sama dengan bla 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 X bla 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 gitu. Nah, itu kalau di kasus eh, koordinat, salah, bukan di sini. Nah, ini kalau di kasus koordinat kartesian. Jadi yang belum familiar ya, kartesian itu pada dasarnya ya X, Y, Z. Nah, kalau di konvertan gimana? Ini contohnya kalau yang ada di mana? Kalau ini yang di silinder. Di silinder tuh pokoknya ada R, ada radiusnya, terus ada C dan ada Z. Kalau digambarin tuh kayak ini kan, ini R-nya, terus ini Z-nya gitu kan ya. Terus itu ya sudutnya aja, sudut putarnya berapa gitu. Nah, kalau yang ini di bola, bola kan cuma kayak gini ya. Ini radiusnya R, terus tetanya tuh ini, singkatku ini deh, teta sama sudut yang horizontal ini tuh si besinya. Tuh. Nah, ini nggak terlalu aku bahas ya. Kayaknya lebih berguna di yang lain. Nah, ini aku balik lagi ke yang tadi gitu ya. Kalau misal satu dimensi gitu ya kasusnya dan kita disuruh cari suhu gitu, fungsi suhu gitu ya. Kayak sama dengan bla 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 X bla 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 gitu ya. Itu ya caranya kayak gini kan. Setelah tadi beberapa asumsi tadi, cobalah ke sini. Nah, ini kan kalau K bukan fungsi X gitu ya. Jadinya apa? Ya jadinya K D kuadrat T dx kuadrat sama dengan nol. Sehingga D kuadrat T dx kuadrat sama dengan nol. Kan? Nah, ini kalau diintegralkan gitu ya. Kalau diintegralkan misalnya dikeluar ruas gini kan ya. Jadi gimana? Jadi ini kan dt dx dan ini C1 gitu. Kenapa C1 kan kayak angka kalau diturunkan kan jadi nol gitu ya. Nah, ini diintegralkan lagi. Jadinya gimana? Jadinya ya integral dt integral C1 dx. Jadinya T, oh ya ini batasnya T1 T2 gitu ya. Ini batasnya X1 X2. Jadinya apa? T kan kita masukkan nilai T1 T2-nya sama dengan C1 gitu kan ya. X dimasukin X1 X2 ditambah C2. Nah, ini pokoknya kalau dimasukin angkanya semuanya
Ya udah jadinya T2 min T1 sama dengan C1 X2 min X1 ditambah C2. Ya, gitu harusnya. Cuma kan kita nggak tahu C1, C2 berapa kan. Nah, buat tahu C1 sama C2 perlu yang namanya adalah nilai bidang batas. Tuh, dimana misalnya pas, sorry, beneran ya? Ya, kayak gini. Enggak, ini belum ada batasnya, Ding. Sorry, sorry. Nah, harusnya kayak gini ya. T sama dengan ini ya, C1 kali X tambah C2. Tapi kita nggak tahu gitu ya, C1, C2-nya berapa. Nah, makanya pakai bidang batas gitu. Misalnya pas dia X1, X sama dengan X1, T-nya sama dengan T1. X sama dengan X2, T-nya sama dengan T2. Ya udah dimasukin aja keduanya gitu ya. Jadinya T1 sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2. T2 sama dengan C2, sorry, C1 X2 ditambah C2. Lakukan eliminasi sehingga T1 min T2 gitu ya, sama dengan eh, C1 X1 min X2 gitu kan. Sehingga C1-nya sama dengan T1 min T2 per X1 min X2. Tuh. Terus kalau gini kan sebenarnya udah kelihatan gitu ya bahwa C2-nya 0. Sehingga apa? Ya kalau mau dibuktikan ya buktikan aja lah ya sendiri. Jadi T-nya sama dengan T fungsi X sama dengan T1 min T2 per X1 min X2 dikalikan X gitu. Nah, itu kalau nyari suhu. Nah, besok sih banyakannya juga nanti di kasusnya kan, ini kan judulnya namanya resistansi termal ya. Dan intinya di sini gitu, resistansi termal. Jadi kan pada dasarnya resistansi termal itu merupakan definisinya adalah beda suhu dibagi sama transfer kalornya gitu ya. Q-nya berapa gitu, lajunya. Definisinya ini. Nah, kalau di kasus konduksi, sebenarnya yang kalian perlu ingat tuh cuman ini aja sih. Ini biasanya jarang keluar yang ini. Biasanya pakai yang ini sama ini aja gitu ya. Jadi kalau konduksi, ingat-ingatnya adalah L per A dikali A gitu ya. Terus R. Yang konveksi itu 1 per H dikali A. Jadi apa definisinya? Ya kayak gini kan, misalnya adalah sebuah dinding gitu ya, dinding komposit ada beberapa bagian gitu. Ini L-nya. Terus kalau misalnya ini jadi 3 dimensi, nah ini A-nya gitu. Terus bahannya, per bahan nanti pasti ada K1, K2, K3, dan seterusnya. Nah terus kalau misalnya dia udah, misalnya gitu ya, karena misalnya kayak, kan kalornya dari sini gitu ya. Kalor, ntar keluarnya di sini. Nah di sini nanti, kan ketemu udara lagi nih. Nah dia eh, interaksi sama udara, ada konveksi ya kan. Nah misalnya di sini ada H-nya gitu berapa. Nah kayak gitu. Eh, Nah, terus buat cara ngitung R totalnya gimana gitu ya. Ya udah kayak gini aja, R total biasanya kan nanti bakal sama dengan ya R masing-masingnya gitu. Misalnya di kasus yang atas gini ya. Misalnya di sini ada konduksi awal, sorry, ini ada konveksi misalnya ya. Ada konveksi satu, A1, ada konduksi ini, ada konduksi 2 3 habis itu ada konveksi lagi kedua. Ini aku taruh misalnya ini H1, K1, K2, K3, ini H2, ini L1, L2, L3 gitu ya. Jadi gimana ntar? Ya tulis saja R konveksi yang pertama tambah R konduksi yang pertama dan seterusnya gitu ya.
konduksi 2 ditambah R konduksi 3 ditambah R konveksi 2. Sehingga nanti totalnya adalah didefinisikan masing-masing gitu ya. Jadi 1/H1 dikali A tambah apa namanya, 1 per sorry, L1 K1A tambah L2 K2A tambah L3 K3A ditambah 1/H2A. Ini R-nya nanti dihitung aja, dijumlahin gitu. Terus kalau udah baru misalnya disuruh nyari apa? Q misalnya gitu ya. Q-nya berapa dari sini? Transfer kalornya. Jadi Q dotnya bakal sama dengan delta T dibagi R total ini. Gitu. Nah, itu kalau yang di eh, istilahnya di Kartesian. Nah, kalau di silindris gimana nih kalau di silindris? Sama aja prinsipnya, secara prinsip sama aja gitu ya. Yang penting bikin rangkaiannya dulu gitu ya, bikin rangkaian termalnya. Kayak di sini kan suhunya T1 sampai sana ujungnya suhunya T2. Terus dia melewati konveksi, konduksi, konveksi gitu misalnya. Pokoknya secara prinsip sama, tapi yang bedanya cuma rumus ini aja. Pokoknya R buat konduksinya itu ln R2 per R1 per 2 pi LK. Dan R konveksinya itu 1/HA kan sebenarnya. Cuma A-nya ini kan ibaratnya kan misalnya nih kasus yang digambar ini kan dia transfernya dari dalam ini kan. Dari dalam ngarahnya keluar nih. Nah, dia kan melewati si selimut si ini kan. Selimut si silindris ini gitu. Maka A-nya ini adalah A dari silindris. Hingga jadinya adalah 1 per apa? H dikali 2 pi L sorry 2 pi L sorry ini sudah R 2 pi RL gitu. 2 pi R-nya kan keliling ya. L-nya kan panjang selimutnya gitu. Nah, kan kebayang ya ini luas selimut tuh. Ingat-ingat aja rumusnya ini sama ini. Terus, nah kalau yang di bola gimana? Kalau yang di bola, kalau yang di bola, nah itu beda lagi rumusnya. Kalau yang konduksi, ingat-ingatnya 1/4 K, 1/R1 min 1/R2. Terus yang dikonveksi gimana? Sama kita di 1/HA kan sebenarnya. Karena dia A bola, ya kan? A bola kan apa? 4 pi R kuadrat. Sehingga jadinya 1/H 4 pi R kuadrat. Gitu. Nah, itu kalau konduksi dengan kasus apa tadi nih? Di wrap up dulu konduksi tunak gitu ya. Tunak terus tidak ada kalor digenerasikan. Terus apa lagi? Ya inilah ya kurang lebih. Nah, selanjutnya itu adalah ketika konduksinya itu nggak tunak gitu ya, atau transient, atau bergantung pada waktu. Kan ibaratnya gini ya, kalau manasin benda kan nggak mungkin ini ya, ibaratnya nggak mungkin langsung panas gitu. Kayak misalnya manasin air juga kan 0 ke 100 derajat kan nggak mungkin tiba-tiba 100 gitu kan. Pasti dia ada grafik naiknya gini kan. Kalau ke baju jas, guys, Gitu. Nah, ya itu sama kayak kasus ini gitu. Misalnya udah suatu isu benda ada T1 gini ya. sebelum itu tuh kalau iya Ya, iya itu tuh pakai pakai batik atau pakai jas bebas, tapi wisudanya pakai batik, ya udah pakai batik. sorry. Nah, aku lanjut lagi ya. Nah, jadi misalnya ada benda nih, suhunya T1 gitu kan. Dicelupin ke air gitu ya. Misalnya kayak apa ya biar kebayang. Misalnya kayak besi gitu kan. Kan orang pandai besi kan dia habis bikin pedangnya gitu misalnya. Kan panas tuh. Masukinlah ke air ya kan biar dia mendingin. Nah, suhu airnya misalnya lebih rendah kan dari si besinya. Nah, nanti suhunya kan lama-lama berubah gitu ya. Yang tadinya tinggi gitu kan lama-lama jadi turun. Gimana sih grafiknya? Gini ya.
Tuh, lama-lama kan kayak konstan pada suhu ini kan, suhu si airnya gitu. Karena kan ada suhu equilibrium gitu ya, suhu yang sama di keduanya. Nah, secara termodinamika, pokoknya tuh ya udah nggak usah pusing-pusing. Pokoknya sebenarnya ini penurunannya kayak gini. Tapi kemungkinan sih besok nggak disuruh penurunan. Jadi ingat-ingat rumusnya aja. Yang penting ini, definisi teta gitu ya. Teta itu T min teta hingga. T itu pokoknya suhu yang diinginkan ya. T itu suhu yang diinginkan, sedangkan teta hingga itu suhu si fluidanya, gitu ya, fluida atau lingkungan. Nah, kalau teta I itu definisinya si suhu awal dikurangi sama suhu si fluida atau lingkungan tadi. Betul. Ya, nggak usah dulu lah ya, kayak penurunannya gimana. Kalau mau apalin, bisa apalin sih. Pokoknya kayak gini, nanti jadinya tuh, misalnya gitu ya, ditanya suhu, apa namanya, perlu waktu berapa sih gitu ya. Misalnya dari suhu TI ke T di lingkungan yang suhunya Theta hingga. Perlu waktu berapa sih buat T ke TI gini? Tuh, itu pakainya rumus ini. Rho VC per HAS len Theta I Theta sama dengan T. Jadi Rho V gitu ya. Rho V terus C dan apa nih sini? A-nya gitu ya. Ini milik si bendanya. Jadi Rho kan itu massa jenis, V itu volume, C ini bukan C kecepatan cahaya ya. Ini C-nya tuh C kapasitas kalor. Terus A-nya kan luas eh, ini kan AS ya. Sebenarnya luas luas yang dikenai sama fluidanya gitu sih. Nah, kalau H-nya ini kan koefisien konveksinya ya. Itu kalau mau nyari T. Nanti pokoknya dikali sama inilah len teta I per teta. Tahu kan ya, teta I apa, teta itu apa. Nah, terus kalau misalnya kayak misalnya benda suhu TI kita mau dinginkan gitu ya di lingkungan teta hingga ini selama waktu T sekian menit misalnya. Nanti suhunya berapa akhirnya baru pakai rumus yang ini. Gitu. Nah, itu sebenarnya valid gitu ya. Rumus yang ini tuh valid digunakan apabila memenuhi yang namanya ini ya, syarat ini, bilangan Bayot. Jadi dan Bayot kan sebenarnya definisinya adalah eh dari paling gampang tuh udah dari rumus ini sih sebenarnya sih. Biar kayak nggak bingung gitu ya. Jadi kan perbandingan antara resistansi resistansi konduksi dengan resistansi konveksi gitu. Nah, ketika misalnya biotnya itu besar gitu ya, misalnya ya, artinya apa? Artinya di sini adalah si R konduksinya dia dominan gitu kan, bang R konveksinya. Artinya apa? Artinya ya apa namanya? eh bukan fungsi ya, kayak suhunya gitu ya. Perubahan suhunya itu bergantung sama spasial dan waktunya gitu loh. Sedangkan kan di sini kita nggak tahu ya masalah spasialnya gimana, kan pasti beda-beda gitu ya. Nah, rumus tadi itu berlaku ketika apa? Ketika si biotnya ini lebih kecil daripada, sorry, ini 0,1 ya, 0,1 gitu. Jadi saya pakai ini juga. Pakai satu ya boleh lah. Nah, ini kalau kayak gini gimana kasusnya ya? Kasusnya berarti kan dia air konveksi lebih dominan kan. Berarti dia bergantung nggak sama ruangan lagi gitu kan, dia kayak diselimutin fluida gitu kan. Makanya dia cuma bergantung sama waktunya aja. Makanya valid kalau pakai rumus yang teta teta i tadi. Tuh. Nah, terus ini bilangan biot gitu ya. Jadi sebelum menghitung macam-macam ini, hitung dulu bilangan biotnya berapa. Dan L ini adalah L panjang karakteristik dari si bendanya gitu ya. Definisinya tuh ini. Jadi V per si
luasan permukaannya berapa gitu. Dan nanti ada bilangan baru namanya bilangan Fourier. Bilangan Fourier itu alfa T per L C kuadrat. Alfa itu konduktivitas termalnya ya. Kalau nggak salah ini sih. Nah, terus kalau dikali sama bilangan biot, itu definisinya ini. Ya, ini nggak terlalu pakai sih, tapi ingat-ingat aja. Tuh. Itu kalau yang konduksi dan konveksi gimana? Konveksi ya kayak gini aja. Simpel ya, lebih simpel dari tadi. Kalau misalnya mau nyari lajunya, laju kalornya gitu ya, laju kalor konveksi, pakainya ini. H dikali A, TS min TF. A-nya tuh A apa di sini? A-nya tuh A permukaan ya. Misalnya kayak ini kan T surface-nya, ini T yang T hingganya gitu ya. Nah, nanti dari sini ke sini berapa sih Q konveksinya ya pakai rumus ini. Tuh. Nah, terus kalau kesebandingannya tadi gitu ya. Misalnya mau nyari Q konveksi dari R-nya, ya pakai rumus ini gitu kan. Karena Q kan setara sama delta T per R analoginya. Terus jangan lupa R kan seper HA. Tuh. Terus kalau radiasi gimana? Radiasi ya di sini juga simpel. Ini sebenarnya radiasi kan butuh dua permukaan sebenarnya. Semuanya disimplifikasi jadi masalah radiasi benda hitam. Tuh, kayak misalnya ini ada suatu benda yang punya suhu surface sekian TS, kemudian ada suhu surroundingnya atau sekitarnya Tsur gitu. Nah, ini bakal memancarkan radiasi benda hitam gitu ya, sebesar Q dot tuh, yang didefinisikan sebagai emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali A. A-nya A permukaannya ya, tuh, dan E-nya itu namanya emisivitas ya kan. Jadi kayak seberapa dia mengemisikan terhadap nilai idealnya gitu ya. Jadi kemampuannya benda per si idealnya berapa gitu. Dan kalau sigma ini rumusnya nih ya, 5,67 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, terus kalau nyari radiasinya pakai yang ini ya. Ini diapalin aja lah. Kayaknya gampang-gampang aja diapalin. Gitu. Oke, sebelum ke soal ada yang mau ditanyakan dulu mungkin soal teorinya. Bisa di chat, boleh. Ngomong langsung juga boleh. Kalau aman ya lanjut ke soal berarti. Kayaknya aman lah ya. Nggak ada yang komplain. Aku ke soal satu dulu. Ini soal UTS 2023 dari eh, apa TKM gitu ya. TKM. Di sini ada dinding lemari apa? Dinding lemari penyusun itu terdiri atas lapisan insulasi yang diintik oleh panel logam. Nah, jadi sebelum mulai menjawab digambar dulu gitu ya. Ilustrasinya gimana? Gambar dulu. Jadi kan ada satu, dua, tiga gini kan. Jadi ada lempeng, ada panel logam, terus tengah-tengahnya ada insulasi. Nah, jadi insulasi ini punya konduktivitas termalnya KI gitu ya. Ini KI di sini, aku warnain aja nih. Yang misalnya kayak gini lah ya. Diwarnain. Nah, terus tebalnya ini Li 50 mm. Kemudian panel logam yang masing-masing itu ada KP di sini ini KP ini KP, panjangnya adalah LP gitu ya. Nah, misal sini bagian dalam, sini bagian luar. Terus ini suhunya adalah 4, ini suhunya 25. Nah, kemudian di sini ada konveksi udara gitu ya. Udara di sini H-nya adalah 5 watt per meter kuadrat Kelvin. Oke.
Nah, terus yang ditanyakan adalah bagaimana skemanya. Ini skemanya kayak gini ya. Ini skema ilustrasinya kayak gini. Nah, ini bakal kita ubah jadi apa? Jadi rangkaian thermal. Tuh, biar bisa dihitung gitu ya. Kalau dibikin kan jadi kayak gini. Jadi digambar dulu titiknya. Kan ada dua titik gitu ya. Ada dua titik suhu. Ini ada suhu, let's say ini T dalam, TD. Ini T0 gitu ya. Ini TD di sini. Ini T0 gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan secara logika dalam pendingin ada udara gitu ya. Cuman ini aku abaikan apa namanya? Konveksinya gitu ya. Jadi anggap aja ini nggak ada konveksi di dalam sehingga langsung aja ke hambatan yang pertama, jadi hambatan dari si konduksi ya kan. Terus ada lagi dari apa namanya insulatornya KI, terus ada hambatan lagi ya kan dari si logamnya lagi KP, terus ada hambatan lagi dari si konveksinya H, gitu ya. Nah, kalau ada gini kan udah kebayang lah ya gitu. Mana mau cari mana. Nah, kalau ada gini, ini skemanya bisa gambar kayak gini. Kalau mau lebih lengkap, tambahin angkanya gitu ya. Kayak TD-nya 4, ininya 25 gitu. Ntar H-nya tulis berapa, KP berapa, KI berapa, ini berapa gitu ya. Nah, kalau udah kan ditanya gitu ya, laju kalor per unit luas permukaan dinding. Mm-mm. Nah, ini kita perlu ke definisi dulu gitu ya. Eh, Rumus apa? Resistansi termalnya. Jadi kan definisinya adalah R itu kan sama dengan ini ya, delta T per Q dot. Delta T beda temperatur, Q dotnya kan lajunya gitu ya, laju kalornya. Nah, kita kan punya laju kalor kan, berarti Q dot sama dengan delta T per R. Tuh. Nah, di sini kita masukin aja rumusnya gitu ya. Dari sini kan Q dot sama dengan eh berarti apa? Kan delta T ya. Delta T kan di sini yang ada adalah suhu luar kurangin suhu dalam gitu kan. TL, sorry, T0 min TD gitu ya. Dibagi sama R total. Ini kita simpan dulu ya. Persamaan satu misalnya. Nah, R totalnya berapa? R totalnya kita kan definisiin dari si rangkaian termal tadi. Gitu. Ini kan ada KP, KI, KP sama H. Berarti ada 3 konduksi sama satu konveksi kan. Berarti ingat-ingat rumusnya kan ya, karena ini dia masih kartesian, maka buat R konduksinya berarti kan L per KA. Sedangkan R konveksinya berarti kan 1 per HA gitu ya. Jadinya, jadi ini ya, eh, L, L yang pertama apa? KP kan, KP berarti kan dia panjangnya LP. Berarti LP eh, per KP kali A. Tambah yang insulatornya, berarti kan LI KI dikali A. Tambah LP KP dikali A ditambah 1 per HA. Ini kan karena A-nya sama semua ya kan. Jadinya bisa kita kumpulkan jadi kayak gini. 1 per A, LP. Ini kan LP-nya ada 2 ya. Jadi 2 LP per KP ditambah LI per KI ditambah 1 per H. Itu. Nah ini kita tulis persamaan 2 gitu ya. Kita substitusi dari 2 ke 1 sehingga ditemukan U dotnya sama dengan ada sama dengan ini ya, berarti TD sorry T0 min TD gitu ya, per 1 per A
2 LP per KP ditambah LI per KI ditambah 1/H. Kan tadi dibilanginnya adalah laju kalor per unit luas permukaan dinding kan. Jadi sebenarnya ini bisa kita pindah luas ke sini kan. Gitu. Jadinya Q dot per A. Nah, ini apa? Tidak lain adalah ya laju transfer kalor gitu ya per satuan luas. Yang setara dengan apa? Yang setara dengan persamaan ini adalah ya T0 min TD per 2 LP per KP ditambah LI per KI ditambah 1/H. Nah, kayak gitu. Ini jawabannya kayak gini ya, gitu. Kalau mau tahu angkanya, dari bisa dihitung gitu ya. Kalau mau tahu angkanya, ntar angkanya apa aja tadi? Satu dulu ya. T0 kan 25, TD itu 4, terus LP itu 3 mm, LI-nya tuh berapa tadi? LI-nya 50 mm, KI-nya 0,6. HP-nya itu 60 ya. Watt meter Kelvin, watt meter Kelvin sama H-nya tadi adalah berapa? 5. Nah, ini bisa dimasukin gitu ya. Ini karena aku nggak ada kalkulator, mau hitung dulu. Bisa bantuin hitung juga sih kalau mau. Ini aku nemunya itu jawabannya ya. Itu 16,3163. Q dot per A-nya 16,3163 watt. Apa berarti? Ini kan watt per meter kuadrat. Itu jawabannya. Terus tadi ada yang nanya, eh tadi ada yang nanya deh, kenapa ini ya, kenapa apa namanya, nggak dihitung konveksi di dalam lemari pendingin. Ya sebenarnya kan logikanya aku udah bilang tadi ya, lemari pendingin kan pasti ada udara dong, nggak mungkin vakum. Cuma poinnya adalah eh, kan 25 itu suhu udara luar gitu ya. Nah, buat suhu udara luar tadi itu masuk ke lemari pendingin, berarti kan harus ada pergerakan gitu ya, pergerakan fluida, yang berarti harus ada konveksi gitu. Maka di luar harus ada konveksi kan. Sedangkan pas udah ke dalam gitu, ya kita bisa anggap bahwa memang ada udara tapi dia statis. Jadi ya kayak nggak ada konveksi gitu di situ. Tuh, itu jawabanku ya. Nah, terus eh, nomor dua sama gitu ya. Cuman dia bedanya adalah kasusnya pipa. Pipa kan berarti kayak gini ya. Berarti ini adalah kasusnya silinder.
Gitu. Kalau kasusnya silinder tuh gimana? Ya kita lurus soalnya dulu ya. Jadi misalnya disuruh cari ketebalan insulasi minimum yang diperlukan pada pipa yang mengalirkan sebuah steam atau uap suhunya 180, diameter luar pipanya 8, tebalnya 8, terus suhu maksimumnya yang digunakan di bagian luar adalah 50. Konduktvitas termal ban isolasinya terus sekian ya 0,04. Dan kalori yang terbuang itu nggak boleh lebih dari 80 ya. Jadi kita gambar dulu, ibaratnya kita gambar cross section pipanya aja ya. Jadi kayak gini, lingkaran aja. Kan tadi dibilang ya, diameter luarnya 8. Berarti sini sampai sini tuh 8, apa itu? 8 inch. Terus punya ketebalan 8 milimeter. Jadi kayak gini ya. Hmm, jadi dari sini ke sini ya. Sini ke sini tuh 8 milimeter. Nah, di dalamnya ini, di tengah-tengah, itu suhunya 180. Anggap aja TD, terus TL-nya itu maksimal adalah 50. Nah, habis itu ingin dipasang sebuah insulasi gitu ya. Insulasi kan harusnya di luar pipa kan gitu. Jadi ada semacam kayak selimutnya pipa di sini gitu ya. Biar apa? Ya biar suhu luarnya itu konstan sekian gitu. Atau si kalau terbuangnya tetap sekian. Nah, masalah kita nggak tahu tambahan ini tuh berapa gitu ya. Nah, kalau ada kayak gini kan terus dulu ya asumsinya dulu di sini. Pokoknya asumsinya standar lah ya. Pertama tunak. Yang kedua adalah tidak ada kalor digenerasikan. Jadi suhu 180 ini walaupun dia tinggi, dia bukan kalor yang digenerasikan gitu ya. Karena pada dasarnya steamnya kan memang punya suhu gitu. Dia nggak bukan kayak nuklir gitu kan ya, yang menghasilkan panas atau energi gitu. Dan yang ketiga di sini asumsinya adalah dia satu dimensi. Terus itu dibikin rangkaian termalnya di sini ya. Jadi kan dari suhu yang pertama di sini TD 180. Oh, TD 180. Kemudian kan ada ini kan ada material pipanya tadi kan. Tuh, ada pipanya sebesar bentar bentar. Tadi kan ketebalan minimumnya sekian. Entar pipa. Oh, di sini nggak ada ini ya. Nggak ada kak dari bahan pipanya ya. Jadi jawab dong ya deh. Jadi sebenarnya soalnya kayaknya kurang deh, kurang nilai kak dari pipanya. Kan pipa tetap ada tebalnya kan gitu, nggak mungkin pipa tipis. Jadi kan kayak ibaratnya tuh kalau di rangkaian termalnya ya, kan ada dari suhu steam, dia kan ngelewatin tebal pipa kan, baru ngelewatin tebal si insulasi, itu jadi dua kali. Terus baru ke konveksi ya kan. Tapi kayaknya di sini konveksinya nggak dianggap gitu. Jadi cuma ada dua kali konduksi ya. Jadi ada konduksi yang pertama, ada konduksi yang kedua. Tuh, ETL 50 Celcius. Harusnya kayak gini ya secara logikanya. Jadi ini ada kak dari pipa arusnya dan ada kak dari insulator gitu. Harusnya kayak gini ya. Tapi kayaknya pembuat soal kayaknya cuma ada ini ya satu bagian ini. Jadi kita kerjakan aja. Kayaknya nggak masalah deh masalah tebal pipa gitu. Jadi kan kalau digambarkan jadi kayak gini ya. Eh, TD 80 langsung ada kak insulator gitu ya.
TL-nya 50. Nah, kalau kayak gini kan eh, jadi gini gambarannya. Kayak ini pipa nggak ada tebalnya sebenarnya, langsung ada insulator di sini di luar gitu. Harusnya kayak gini sih, cuma di soal dia nggak dikasih tahu bahan pipanya apa atau mungkin ya kak pipanya berapa. Tuh. Jadi aku pakai modal ini aja dulu. Nah, di sini kan cuma ada ini ya. Jadi rangkaian eh, Q dotnya gitu ya. Bisa kita definisikan sebagai delta T, terus dibagi R kan. Ingat bahwa kalau R di mana? Di silinder gitu ya. Di silinder dan dia konduksi. Jadi rumusnya adalah tadi itu len R2 per R1 dibagi 2pi LK ya. Jadi ini ibaratnya kayak ini R2, ini R1 gitu. Jadi Q dotnya di sini sama dengan TD min TL dibagi R-nya cuma ada ini ya. Dalam kurung len R2 per R1 per 2pi LK. Kan di sini nggak diketahui panjang panjang ini ya, panjang pipanya ya. Dan bahkan di sini diketahui dibilang tadi adalah kalor yang terbuang per meter gitu ya. Berarti si L-nya ini bisa kita keluarkan gitu ya, jadi kayak gini. Jadi min TL per L dan R2 per R1 per 2 pi K ini ya. Jadinya eh, begini aja Q dot per L sama dengan TD min TL per ln R2 per R1 dikali 2 pi K gitu ya. Nah, di sini kan yang nggak diketahui itu cuman, oh ya mungkin definisi dulu kali ya, R2 dan R1 itu apa. Jadi kalau lihat tadi modelnya, ya kan, kan tadi pokoknya dibilang gitu ya, ini kan pipanya, ini insulator. Dari sini ke sini kan radius pipanya gitu ya, setengah diameter pipanya adalah 4 inch. Berarti ini 4 inch, dari sini ke sini kita nggak tahu berapa, let's say ini X, tebalan insulasinya. Jadinya, ini kan R1 ya, dari sini ke sini tuh R1, sini ke sini tuh R2. Jadi R1 yang sama dengan 4 inch atau approximately 10 cm gitu ya. Ini kira-kira aja sih. Harusnya sih dikonversi dulu. Terus R2-nya berarti apa? Sekitar 10 cm ditambah X. Ini kan berarti. Tuh. Atau kita ubah ke satuan meter. Ini jadi 0,1 meter. Ini jadi 0,1 ditambah X meter. Nah, ini dimasukkan ke persamaan. Jadinya apa jadinya? Q dot per L sama dengan TD min TL per ln R2 per R1 kan. Jadinya 0,1 ditambah X per X dikali 2 pi K. Nah, kan ini kita nggak tahu X-nya kan. Ini tahu, tahu. Ya nggak tahu X-nya. Kita sederhanakan Q dot per L sama dengan TD min TL per ln 0,1 per X plus 1. Nah, terus pokoknya kita ya aljabar biasa lah ya. Jadi ln 0,1 per X tambah 1 kan sama dengan TD min TL dikali 2 pi K per Q dot per L ini kan. Karena yang di sini ln, ini kan mau kita pindah ln-nya kan. Jadi kalau mau pindah ln kan harus sebenarnya dipangkatkan E gitu kan ya. E pangkat, E pangkat.
nanti hilang itu ya. Jadinya 0,1 per X tambah 1 sama dengan E pangkat ini ya. Susah nulisnya. Pakai X aja. EXP dalam kurung PD min TL 2 pika per Q dot per L. Ini. Nah, kalau di ini bisa tahu lah ya X-nya berapa. Pakai aljabar lagi, jadinya ini aku langsung aja. Jadi X-nya sama dengan 0,1 per EXP TD min TL kali 2 pika per Q dot per L min 1. Nah, ini jawabannya ya. Angkanya berapa? Kayaknya kelamaan ngitung sih. Pokoknya gini lah ya. Kalian bisa ngitung angkanya sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari dua soal pertama ini? Kak, izin Boleh. tanya. Oh iya, boleh silakan. eh Pengen tahu aja sih turunan dari yang yang awal tadi gak yang ngitung resistansi. Yang len R2 per R1 itu dari mana? Ini, Ya, oh dari mana? Oke, sebenarnya tuh ini aku balik ke atas lagi ya. Itu dari mana? Itu dari rumus dasarnya sebenarnya ya. Dari sini sebenarnya. Jadi kan eh yang fokus dulu ya yang lain. Nah, jadi mana aku bisa dapat len gitu ya. Kan QR di sini kan sama dengan min K dikali ini kan A-nya. A-nya si blender kan, A-nya si selimut yaitu 2 pi RL DT DR kan. Nah, kan kayak gini nih. Nah, ini kita mau apa ya biar dapat si R ini kita harus integralkan si ini gitu. Si T-nya. Jadinya ini pokoknya dipindah ruas kayak gini ya. Dipindah ruas jadinya kan QR DR kan sama dengan min 2 pi K RL DT ini kan. Kan ada DT di sini. Ini ada DT, ini ada DR. Pokoknya kita pemisahan variabel yang di R ya R, terus sisanya yang nggak ada ya misah sendiri gitu ya. Jadinya sini DT sama dengan apa? Eh, min 1/2 pi KL. Ini kan konstan ya. Mereka nggak gabung ke siapa-siapa. Oh ya, sama ada QR. Sorry. Oh ya, mungkin biar nggak bingung, ini Q dot ya. Laju. Tuh. Terus dikali apa? Ini kan R-nya kan di atas kan. Pindah ruas jadi di bawah kan. Jadinya DR per R gitu. Nah, kita mau tahu fungsi suhu terhadap si radialnya kan berapa. Maka kita integralkan. Integralkan. Terus ini diintegralkan. Let's say ikutin gambar yang ada di atas ini ya gitu ya. Misalnya suhunya berubah. Pas di R1 suhunya T1. Pas di R2 suhunya T2 gitu. Ini diintegralkan jadinya kan kayak T sama dengan min QR dot per 2 pi KL terus karena seper R ya kan seper R kan diintegralkan jadi len kan len R gitu. Nah ini dimasukkan batasnya ini T1 ini T2 ini batasnya adalah R1 ini R2 sehingga ini kan masukin ya angkanya jadi T2 min T1 sama dengan min QR dot 2 pi KL ya kan len karena ini kan harusnya len R2 min R len R1 gitu kan len R2 min len R1 gini kan ini kan setara kayak len R2 per R1 gitu ini kan eh, jadinya ini ya tulis dulu ini kan
Nah, eh, pokoknya kita arrange dulu lah. Kita mau ngehubungin si, ini kan aslinya kan T2 min T1 ya. Kan sama aja kayak delta T nggak sih? Kayak delta T, ini kan min QR dot ini kan. Dan misalnya adalah len apa R2 per R1, 1/2 pi KL kan. Nah, kalau kita analogikan gitu ya, definisi si resistansi tadi, R kan sama dengan apa? Delta T per Q kan, per Q dot kan. Sehingga jadinya apa? Jadinya, saya pindah ke bawah ya. Jadi R yang di sini ya, R buat R buat silinder, konduksi, jadinya adalah si delta T ini kan dibagi Q ini kan, dibagi QR gini kan, ya kan. Jadinya eh, kelihatan kan sini kan mulai kelihatan kan, harusnya min len, sorry. Min len R2 per R1 per 2 pi KL gitu. Ah, ya, harusnya kayak gitu sih. Ntar, kenapa ada minusnya ya? Ya, harusnya nggak ada minusnya sih. Harusnya resistansi kan harusnya positif semua ya. Jadi kayaknya dimutlakin. Tuh. Jadi asalnya dari situ gitu ya. Jadi in case kalau misalnya besok lupa, kalau mau nurunin ya nurunin dari hukum si Fourier-nya dulu gitu. Kalau mau, ntar kan kelihatan gitu ya. Kayak yang penting semuanya positif. Kemudian ya udah, ya main feature-nya apa? Len, terus dibagi 2 PLK gitu kan. Sisanya ya udah. Tuh. Terus ada yang tanya juga, eh, mungkin aku balik lagi gitu ya, kayak gimana sih gitu ya cara menentukan rangkaian termalnya pada dasarnya gitu ya. Nah, mungkin tuh lebih cocok kalau aku bahas yang nomor tiga ini sebenarnya. Ini sebenarnya soal PR angkatan 22 ya, gitu. Mungkin aku bahas dulu kayak gimana sih cara nentuinnya. Nah, jadi eh, rangkaian termalnya itu kan pada dasarnya kita harus mengidentifikasi apa yang terjadi di sana gitu. Let's say pada kasus ini gitu ya. Ini kan ada bola, ya kan? Terus dalamnya ada cairan panas nih di sini nih. Ada cairan panas, terus kemudian pokoknya diisolasi termal terus menerus gitu ya sampai 3 lapisan sampai nanti di luar suhunya itu 30 misalnya gitu ya. Ya udah gitu. Jadi kan eh, kita harus urut gitu ya. Kalau di kasusnya Kartesian itu kan ibaratnya kayak ngikutin ikut koordinat gitu ya, ikut koordinat X gitu. Sedangkan kalau dia silinder atau bola, dia pasti ngikut si arah radialnya. Jadi perhatikan sih eh, cross section dari gambar ini gitu. Berarti kan colornya karena dia lebih tinggi kan di dalam, berarti kan colornya keluar kayak gini kan. Berarti dia melewati apa aja? Melewati lapisan pertama nih, lapisan kedua, lapisan ketiga. Soal ada konveksi, konveksi gini kan. Itu. Jadi cara menentukannya lihat radialnya gitu ya. Lihat radialnya kemana gitu ya, terus melewati lapisan apa aja. Oh, secara gambar rangkaian termalnya adalah gambar dulu suhunya. Kan di sini suhunya ada suhu dalam nih, TD 140. TD sama ada suhu luar di sini misalnya ada TL gitu ya. TL sini. Nah, jadi terus sisanya adalah kita gambar penghalangnya apa aja tadi kan. Pertama, tadi kan kehalang lapisan pertama nih. Itu satu. Terus sekarang lapisan kedua kan dua, tiga gitu. Kalau misalnya ada konveksi gimana? Ya tambah lagi ini tuh. Jadi dia terbatasi oleh konduksi satu, dua, tiga, lalu konveksi gitu. Nah kalau kasus ini sebenarnya kurang lebih mirip ya. Mungkin bedanya adalah di ini aku nggak akan bahas full gitu ya karena waktu juga. eh Paling ngebahas caranya gimana sih gitu ya.
pokoknya tuh di kasus yang ini tuh, kalau kalian baca kan ini kontainer bentuk-bentuk bola, berarti kan dia kasus konduksi tapi spherical gitu. Nah, terus ini sebenarnya nggak ada, oh iya, bentar. Kalau di soal ini kan sebenarnya nggak ada konveksi ya gitu ya. Jadi sebenarnya tuh konveksi itu tergantung kasus aja sih gitu. Kalau misalnya memang dia diketahui ada hak, itu dia konveksi gitu. Tapi kalau nggak diketahui nggak ada hak gitu ya. Oh mana nih nggak ada haknya gitu kan ya. Ya berarti nggak ada konveksi gitu. Gitu aja sih. Nah kebetulan di sini kan nggak ada konveksi ya. Jadi rangkaian termal yang cukup kayak TD, 1, 2, 3, TL. Sini apa namanya? K1, ini K2, ini K3 gitu kan. Hmm. Di sini aku nggak definisiin detail gitu ya. Pokoknya aku kasih rumusnya aja di sini buat jawabannya. Jadi kan ini pokoknya tuh ditanyain ya di akhir. Jadi setelah diketahui suhunya, diameter luar, terus ada 3 lapisan, konduktivitasnya K1, K2, K3, suhu luar 30, ditanyakan adalah laju transfer kalornya berapa Q dot, dan kemudian ditanya suhu T1, T2, T3 berapa. Gitu. Jadi kayak gini. Terus gimana sih suhu T1, T2, T3-nya? Suhu T1, T2, T3-nya di mana? Kalau di rangkaian termal. Nah, lihat lagi pada gambar gitu ya. Di sini kan T1 kan kalau di detailin pada gambar gitu ya, dia kan di sini gitu sebenarnya. T1 tuh di sini T1. Ini T2, ini T3, ini T4. Jadi secara nggak langsung gitu ya. T1-nya adalah T cairan gitu. Ini sebenarnya adalah T1. Kenapa? Ya karena selain posisinya di ujung sini, dan dia nggak bilang juga kan bahwa si eh, apa namanya si T1 ini punya batas gitu ya, punya batas yang jelas dengan cairan gitu. Jadi aku anggap kayak gini, ini T1 di sini, sini T2, sini T3 gitu. Ibaratnya tuh ya kayak kalian ngukur di LTF1 gitu ya, ya kayak ngukur tegangan aja gitu. Kalau dipasang resistor di sini, tegangan sini berapa? Resistor sini, tegangan sini berapa? Ya kayak gitu gitu. Dan ini kan pasti T1 lebih dari T2, lebih dari T3, lebih dari T4. Sorry, TL. Tuh, dan kita kan tadi mau nyari Q dot gitu ya. Cara gimana? Caranya adalah delta T per R kan. Nah, di sini kasus ini gitu ya. Q dotnya sama dengan TD min TL per, kan ini kasusnya bola, berarti R konduksinya adalah, ini ya berarti ya. R konduksinya itu 1/4 pi K, 1/R1 min 1/R2 gini ya. Ini R tot gitu, R total. Nah, R total di sini adalah 1/4 pi K 1 ya kan, dikali apa? 1/R1 min 1/R2 ditambah 1/4 pi K2, di mana 1/R2 min 1/R3 ditambah 1/4 pi K3 1/R3 min 1/R4, dimasukin ke sini gitu ya. Pokoknya ini aku sederhanain jadinya TD min TL per 1/4 pi dalam kurung 1/K1R1 min 1/K1R2 tambah 1/K2R2 minus 1/K2R3 terus plus 1/K3R3 minus 1/K3R4 tuh. Nah nanti Q-nya berapa ya masukin aja lah satu-satu kayak gini lah ya. Tapi kalian harus definisiin dulu secara hati-hati R1, R2, R3, R4-nya apa. Jadi kan ada 3 lapisan gini ya. Jadi ini R1 gitu. R1, R2, R3, R4. Jadi jangan ngekecoh gitu ya.
Kalau tebal lapisan tuh beda sama R. Jadi harus diakumulasi dulu di sini. Tuh kalau nyari Q-nya. Terus kalau nyari T2, T3 gimana? Tuh. Ya gampangnya gini aja. Berarti kalian potong rangkaiannya gitu ya. Kalau misalnya mau nyari T2, berarti potong rangkaiannya sampai sini gitu ya. Potong sampai sini rangkaiannya. Itu kalau mau nyari T2. Terus kalau mau nyari T3 gimana? Ya kalian potong rangkaiannya sampai sini. Itu. Nah, nanti yang dilewatin apa? Si batasan normalnya. Kalau buat nyari T2 kan berarti dia cuma melewati K1 kan. Kalau mau nyari T3 berarti dia harus melewati K1 sama K2 kan. Nah, rumusnya sama aja kayak tadi. Pokoknya yang sama dari sini semua adalah, pokoknya dari sini ke ujung itu Q dotnya pasti akan sama gitu. Hmm, Ini bantuannya. Jadi Q dotnya bakal sama, tapi yang beda adalah delta T-nya sama R-nya. Tuh. Itu yang nomor, itu soal konduksi gitu ya. Nah, terus kalau soal konduksi transien gimana? Mungkin aku bakal mulai dari, ini sama soalnya. Oh ya udah deh. Nah, aku soal ini konduksi transien ya sekarang. Nah, di sini ada soal di sini. Jadi ada baja, batang, punya diameter 2, panjangnya 15. Dia bentuknya silinder. Terus mengalami pemanasan pada tungku hingga suhunya 900. Kemudian ada quenching, ada oli, suhunya 40 sebagai bagian dari pengerasan. Relor konveksinya sekian, menentukan waktu agar batang tersebut punya suhunya 60. Jadi sebelum melakukan ini semua adalah kita perlu hitung apa namanya Bayot number gitu ya. Jadi BI itu kan sama dengan HL per K kan. Tuh, L-nya adalah L dari si ini, L si baja kan. Jadi nggak perlu nyari-nyari volume dulu sih sebenarnya. Jadi H di sini kan 63,9 dikali L-nya 0,15 ini dalam satuan meter. Sorry, salah. H-nya 700 dikali 0,15 dibagi sama 63,9 kan. Ini aku hitung harusnya itu, oh ya 1,64 ya. Bentar. Apa salah ya? Harusnya L nggak itu berarti di harusnya LC karakteristik. Ini harusnya ada rumusnya sih di buku. Cuma aku definition aja. eh LC-nya kan sama dengan V per A kan. A-nya luas permukaan semuanya. V-nya kan berarti adalah kan diameter. Ini L. V-nya berarti kan eh, pi d kuadrat per 4 kali L. A-nya adalah pi d kuadrat per 2 ditambah berarti 2, sorry, pi d dikali L. Tuh, pokoknya ini ya. Jadi dihitung aja ini. Nanti kan dapat si LC-nya berapa. Harusnya sih ya biotnya itu kurang dari 0,1. Pakai ini ya. Jadi V-nya adalah V totalnya, L-nya adalah, sorry, A-nya adalah A seluruh permukaannya berapa. Itu.
Nah, terus kalau udah, harusnya sih kayak gini ya, memenuhi ini. Kalian buktikan, kalau udah membuktikan, baru ke persamaan selanjutnya. Di sini kan diketahui ya, theta per theta i itu kan sama dengan T min theta hingga TI min theta hingga sama dengan eksponen dari min AS per rho V eh, sama CP gitu ya, dikali T. Kita mau nyari T-nya kan. Berarti ini kita bisa bikin jadi eh, T-nya sama dengan rho V CP H dikali AS ln T min theta hingga TI min theta hingga. Udah kayak gini aja. Terus V per AS kan tadi udah dihitung di LC ini kan. Di kalau once kalian udah ngitung LC, tinggal masukin aja. Jadi T sama dengan rho L karakteristik dikali CP per H ln T min theta hingga TI min theta hingga itu. Nah, di sini udah bisa ketahuan gitu ya. Angkanya berapa. Ya, pokoknya gitu sih caranya. Eh, Simpelnya. Terus, oh ini soalnya sama deh. Bentar. Ada yang mau tanya dulu nggak dari ini? Ya, tadi ada yang nanya soal deh, cuma eh ntar aku salah masukin. Eh, mau nanya Kak, Iya boleh. ini dapat BI itu apa sih? Aku agak bingung. BI itu BI. Y itu bilangan biot. Jadi itu apa ya? Eh, Gimana ya bilangnya? Jadi Terus itu, unit BI oh itu iya, apa tuh gimana? unitnya? Oh unitnya, unit. Oh iya, sebentar, sebentar. Jadi itu sebenarnya kalau di mata kuliah TKM gitu ya, terutama di bagian konveksi, itu tuh sebenarnya bakal banyak ketemu bilangan tidak berdimensi gitu ya. Dan itu besok keluar gak di ujian ini? Iya, heeh. Aduh. Iya keluar dong pasti dong kan harus. Tadi kan aku bilang gitu. Jadi sebelum kalian pakai metode yang namanya lam resistance tadi, kalian harus ngitung membuktikan ini gitu. Masalahnya kalau ini tidak terbukti, kalau BI-nya tidak kurang dari 0,1, sebenarnya ya kalian bisa nggak mengerjakan gitu ya. Oh nggak terbukti ya udah nggak usah dikerjain karena memang nggak bisa gitu pakai lam ini. Harus pakai yang namanya metode spasial. Itu kayaknya nggak dipelajarin sekarang deh. Agak susah soalnya. Nah, terus tadi pertanyaan kamu gitu ya, kayak biot itu apa sih biot? Biot, Fourier itu apa? Ini ya bilangan tidak berdimensi. Kenapa ini membantu gitu ya? Karena ini sebenarnya bilangan tidak berdimensi ini dia punya makna gitu. KB ini kan sebenarnya maknanya kan adalah perbandingan antara seberapa konduktif gitu kan ya, dibagi seberapa konvektif gitu. Hmm. Jadi walaupun dia nggak ada satuannya kan kelihatan oh dia kalau BI-nya kecil berarti kan dia lebih konveksi gitu kan ya. Maka dia fungsi suhunya adalah fungsi waktu gitu. Terus kalau misalnya dia BI-nya besar berarti kan dia konduktif gitu kan. Berarti dia fungsi suhunya adalah fungsi spasial sama waktu gitu kan. Nah, nanti kalau kasus-kasus lain itu ya di konveksi, konveksi aliran paksa, aliran alami nanti banyak ketemu lainnya gitu. Misalnya kayak ya, dulu ya. Ya kayak bilangan Reynolds misalnya gitu ya. Bilangan Reynolds, bilangan apalagi aku lupa lah. Kayak contohnya Reynolds, Reynolds kan dia buat mendefinisikan alirannya laminar atau turbulen gitu. Mm. Kalau kecil berarti dia laminar, laminar tuh yang kayak keran air gitulah.
Tapi kalau turbulen dia yang kayak udara muter-muter gitu. Kalau dia RE-nya besar. Ya kayak gitu fungsinya. Jadi penting. Terus ada soal tadi yang ditanyakan gitu ya. Aku mau nampilin dulu. Nah ini soal tanyakan. Nah jadi misalnya ada bola baja. Sekarang diameternya 5. Tadi kan silinder ya. Sekarang bola gitu. Bola diameternya 5. Suhu awalnya 450. Seragam di semua bolanya. Kemudian tiba-tiba dimasukkan ke lingkaran. Suhunya 100. Terus ada konveksi kalor konveksinya itu 10. Kemudian hitung lama waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut mencapai suhu 50. Diketahui C sekian, K sekian, dan Rho sekian. Nah, stepnya sama. Stepnya adalah cek dulu si Biot numbernya. BI kan sama dengan tadi H dikali LC per K gitu kan. H-nya adalah apa? H-nya kan berarti adalah si ininya kan. Mana? 10 dikali LC per 0, sorry 0, 35. Kan kita nggak tahu LC ya. LC harus kita definisikan dulu sebagai apa? Sebagai volume bagi luas permukaan bolanya. Volume bola dibagi luasnya. Volume bola kan ini ya, kan diketahui diameter nih. Berarti dia gambarnya gini ya, kan pi kan 4/3 pi R pangkat 3 kan. Tapi karena R itu nggak ada jadinya 4/3 pi D per 2 pangkat 3. Sehingga V-nya adalah 38/6 pi D pangkat 3. Ini V-nya. A-nya adalah A bola kan. Berarti 4 pi R kuadrat kan, alias 4 pi D per 2 kuadrat alias berarti pi D kuadrat. Nah sehingga LC-nya adalah berarti kan 1/6 pi D 3 per pi D kuadrat kan. Ini coret-coret, coret-coret sehingga jadinya adalah 1/6 D. Itu ini LC-nya. Masukin lagi ke Biot numbernya jadinya adalah 10 dikali 1/6 dikali D-nya berapa tadi diameternya? 5 cm kan. Dalam meter berarti adalah 5, 10 minus 2 per berapa? 35. Ini obvious lah ya. Hasilnya itu sekitar berapa sih? Ini kan 5, 6 kali 3, 50 gitu ya. Alias 1 per 420 ya. Ini pasti kurang dari 0,1. Berarti valid ya. Buat pakai metode lam capacitance. Tuh. Baru ke rumusnya. Ya di mana apa namanya? Theta min theta I, sorry, theta min theta tahingga per theta I min theta tahingga sama dengan EXP dikali EXP dalam kurung min HA per rho VC gitu ya dikali T. Kan A per V tadi kan udah ya. Jadinya EXP dalam kurung min H per rho apa nih? Rho LC gitu ya dikali C kali T. Karena kita mau nyari T, jadinya adalah T sama dengan rho LC dikali C per H gitu ya. Dikali len theta min theta tahingga theta I min theta tahingga. Masukin angkanya. Berarti kan 7.800 dikali LC tadi kan 1/6 deh ya. Berarti 1/6 dikali 5, 10 min 2 dikali C-nya tadi
0,46 kilo ya, 0,46 dikali 10⁻3, kan tadi bilangnya kilo joule kilogram ya. Terus dibagi H-nya tadi berapa? H-nya 10, terus dikali suhunya tadi Ln, suhu kan theta kan itu suhu target gitu ya. Suhu target di sini adalah 150 nih. Jadi 150 min suhu lingkungannya tadi kalau nggak salah 40 ya. Sorry. 100 per 450 minus 100. Nah, ini tinggal dimasukin angkanya aja. Ini aku hitung bentar ya, pakai Excel. Terus itu sorry ini kebalik. Bentar, salah. Yang bisa theta ini nggak theta, ini theta yang target. Jadi 450 minus 50. Jadinya aku nemu angkanya adalah sekitar 5818,27 detik gitu ya. Berapa menit? Ya sekitar ya, 96 menit lah ya. Sekitar 96,7 menit. Itu ini jawabannya. Oke, gampang lah ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum sesinya diakhiri. Udah jam 10 juga. Mangga kalau ada yang mau nanya. Kamu nanya, Iya, mangga. sebetulnya lebih mastiin aja. Jadi pakai cara yang sistem terpadu tadi itu karena transien ya. Kalau tunak pakai cara yang sebelum-sebelumnya. Iya, betul. Heeh. Oh iya, makasih Kak. Iya, iya, jadi Dan kalau izin bertanya juga, kalau iya yang boleh Michael. aku yang itu, aku bingung. Yang transien itu gimana sih? Gimana sih rumusnya itu? Aku agak bingung sama yang biasa, ibarat yang konduksi itu. Sorry, aku lagi di luar. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi mungkin aku wrap up di sini ya. Pokoknya ini soal konduksi itu kan ada dua ya. Ada yang tunak, ada yang transien. Pokoknya kalau yang tunak, tunak sama pokoknya tunak sama non generatif gitu ya. Nggak ada yang digenerasikan. Itu rumus dasarnya pakai hukum Fourier pasti gitu ya. Yang mana Q dot gitu ya. Sama dengan min KA dt dx gitu ya. Ini rumus laju gitu ya, rumus laju transfer kalor. Ini kartesian gitu kan ya. Nah nanti kalau misalnya ya silindris, ini jadi apa? Q dot P min K 2P RL dt dr. Kalau bola gimana? Berarti kan diubah A-nya min K dikali 4 r kuadrat dt dr. Itu. Ini kalau satu dimensi ya. Nah, ini kalau ngurus Q dot biasa. Nanti ada juga kan kalau di sini tuh yang masalah apa? Masalah sama resistansi. Berarti kan rumus dasarnya adalah pokoknya Q dot
itu sama dengan delta T per R gitu ya. Nah, R-nya di masing-masing kartesian selinisan bola itu beda-beda. R di kartesian kan berarti adalah ini kan ada R konduksi itu L per KA gitu ya. R konveksinya itu 1 per HA. Nah, terus kalau ini aku lupa ya, ini tinggal dicari aja lah di atas gitu. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau nyari Q dot berarti kan nyari laju. Tapi kalau misalnya disuruh nyari, oh ada komposit nih, ada lapisan-lapisan thermal, itu lapisan isolasi gitu ya, lapisan insulator. Dipakainya yang rumus resistansi ini. Itu nanti fokusnya ke sana. Nah kalau transient tuh gimana? Transient tuh, udah ini mungkin aku gambarin kasusnya tuh ya. Jadi kalau yang tunak, pokoknya kasusnya berarti masalah komposit, masalah apa lagi? Lapisan, insulator, pipa gitu ya, pipa-pipa. Pokoknya di sini. Tapi kalau transient ntar masalahnya sama apa? Eh, Masalah pendinginan gitu ya. Pendinginan benda panas atau benda panas dicelup itu. Oke di sini semua. Rumusnya gimana rumusnya? Rumusnya ya berpacu pada eh, bilangan biot dulu gitu. Memastikan bahwa biotnya itu harus kurang dari 0,1 itu biar bisa makai valid buat pakai lambda capacitance biar valid. Nah, TI-nya sama dengan apa? A L per K gitu ya. LC-nya ini panjang karakteristik adalah volume per A total gitu ya. Nah, nanti kalau udah baru rumus ya ini gitu. Kedua rumus utama ini mana? T min theta hingga TI min theta hingga sama dengan EXP min H A total gitu ya per rho V dikali C. C-nya tuh kapasitansi dikali T. Atau kalau nyari T tinggal pakai rumus rho V kapasitan dikali A dikali A total dikali len dari TI min theta hingga T min theta hingga gitu. Ya, kayak gini aja singkat. Oke, ada yang mau ditanyakan yang terakhir sebelum ditutup? Aman-aman buat besok aman? Aman nggak? Iya, jadi buat besok tuh enggak, jadi kemarin kan ngobrol sama Pak Nugraha kan kemarin minggu kemarin, terus memang dari beliau eh iya cuma resistansi resistansi thermal. Hmm, Semoga sih gitu ya. Besok pagi aku tanyain lagi. Tuh. Pak, tadi aku salah paham. Jadi ini Ya, cuma 5 soal Pilgan sama juga 2 soal ini ya, 2 soal esai gitu. Sama ya formatnya, Pak. Pak. eh aku nggak dikasih tahu sih kemarin sih. Kayaknya aku perlu masukin lagi deh besok kalau yang jumlah soal tuh. Oh ya, tadi masalah bilangan bio tuh, iya, pokoknya sebenarnya tuh ada dua macam cara gitu ya. Ada dalam kapasitan sama satu lagi ada cara spasial gitu. Cuma yang spasial kan dia nggak diajarin gitu ya. Sebenarnya besok pasti sih BI-nya kurang dari 0,1 ya. Cuma ya biar dosennya tahu gitu ya kalau kalian mengikuti prosedur, ngerti alasannya di mana.
gitu ya. Tetap harus ngitung bilangan biotnya gitu. Oke, kayaknya itu yang terakhir dari aku. Mungkin bisa, oh ya nanti aku share ya ke salah satu dari kalian ininya, PDF-nya. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan PC aja, gitu ya. Jangan lupa besok jam 1 kan ya, ujiannya. Oke, itu dari aku. Mungkin, bentar. Ya udah, ya sekian dari aku ya. Makasih udah datang. Semoga lancar besok. Jangan lupa ya bawa kalkulator ya. Besok nggak boleh minjem kalkulator. Oke. Kalau UTS ntar diawasin sama orang TU. Jadi ya biasa dimarahin lah kalau nggak bawa. Tuh. Dan sekian dari aku. Makasih ya.